mempelajari kembali ya materi terakhir minggu lalu dari chapter 2 ya. Oke, kemudian nanti Anda lanjutkan dengan membuat ya, project satunya. Jadi penggunaan phone voice-nya. Terus nanti pengerjaannya Anda masuk ke ini ya, masing-masing ke desk-nya masing-masing. Sini. Oke, kemudian nanti saya akan join di setiap desk ini untuk melihat dan merespon kalau ada pertanyaan ya terkait dengan penggunaan phone voice-nya. Nah, jadi setelah nanti review, Anda bisa leave dari ruangan ini kemudian masuk ke desk-nya masing-masing. Oke. Nah, sekarang kita akan evaluasi kembali ya tentang chapter 2. Jadi chapter 2 kita membahas tentang teks ya dengan banyak istilah ya yang dibahas. Nah, jadi kita akan membahas kembali tentang istilah-istilah yang ada di chapter 2 ini. Ini ada banyak istilah, tapi saya nggak ambil semua ya. Saya tampilkan di sini sebagian dari istilah itu. Nah, jadi nanti Anda bisa mencoba menjelaskan kembali. Ini ada banyak hal yang terkait sebenarnya. Ada istilah-istilah yang katakanlah satu klaster gitu ya, satu kelompok, satu kategori. Tapi di daftar ini ditampilkan kan alfabetis ya, berurut dari sini huruf A sampai huruf X. Nah, jadi kita akan bahas itu dulu ya. Karena ini penting untuk mendasari Anda nanti dalam hal desain font. Jadi kita akan mulai bahas tentang ini ya. Tapi sebelumnya kalau ada yang ingin tanya, silakan. Tidak ya? Oke, kalau tidak kita akan mulai bahas. Nah, jadi kita lihat di sini kita mulai dari yang pertama ya. Ini ada istilah Adobe PostScript. Ya. Nah, ini sebenarnya istilah yang ada kaitannya dengan istilah yang lain di sini. Yang satu kategori atau satu ini ya, satu kesatuan atau satu tema ya. Kira-kira yang mana yang satu tema dengan ini? Ada yang tahu? Ini Adobe PostScript dengan istilah yang ada di halaman ini. Nah, ini ya, di bawah ini ada open type. Kemudian satu lagi ini, true type. Nah, jadi 3 istilah itu sebenarnya terkait dengan format font ya. Nah, jadi bagaimana format atau cara membentuknya. Jadi ada yang PostScript, kemudian ada yang true type. Kalau lihat urutan kan PostScript dulu ya, historisnya. Kemudian baru ke true type. Nah, setelah itu baru ke open type. Nah, coba tolong dijelaskan ya apa yang Anda ketahui tentang PostScript dulu ya. Coba siapa? Aditya. Mana suaranya Aditya? Adit? Mana Adit? Ya, Kak. Ya, coba Anda jelaskan apa itu Adobe PostScript.
Silahkan buka bukunya, buka referensi yang lain ya. Dan Anda jangan lupa mencatat ya. Sebentar Pak. Adobe PostScript adalah bahasa pemrograman dinamis yang dibuat oleh John Warnock dan Charles Kitts pada tahun 1982. PostScript kebanyakan digunakan sebagai bahasa page description dalam elektronik dan desktop publishing area. Pengembangnya adalah Adobe System. Software yang digunakan itu ada Adobe PostScript, TrueImage, GoScript, Interpress. Jenis formatnya itu printing file format. Oke, jadi ringkasnya PostScript ini sebenarnya bahasa pemrograman ya. Jadi programming language gitu ya, khusus untuk membentuk teks gitu ya. Nah, Adobe tentu saja adalah pembuatnya ya. Jadi ini perusahaan. Lengkapnya Adobe System. Jadi Adobe ini atau Adobe System ini membuat, ini sudah cukup lama ya. Ini di tahun 80-an awal mungkin ya. Ada belum akhir waktu itu. Jadi ini sebuah bahasa script itu kan sebenarnya teks ya. Teks dengan fungsi untuk memberikan perintah. Ya. Jadi perintah-perintah yang disusun membentuk sebuah program. Ya. Jadi program adalah rangkaian perintah. Nah, jadi bahasa khusus gitu ya, bahasa untuk membentuk font dalam hal ini karena font itu menjadi batu bataannya dari teks gitu ya. Nah, jadi ini dibuat oleh Adobe, makanya namanya suka diawali dengan Adobe. Ya. Oke, kemudian yang kedua ini berikutnya yang ini dulu ya, True Type. Ini lihat dari historisnya. Yang berikutnya adalah True Type. Nah, coba apa itu True Type? Coba Ahmad Rifai. Iya Pak, saya. Ya. TrueType adalah format font dari hasil kembangan Apple pada tahun 1980-an. Format ini dibuat untuk menyaingi font Type 1 dari Adobe. Ya, oke. Jadi ini perkembangan berikutnya ya. Jadi setelah PostScript, salah satu hal yang dari sisi ini ya, dari sisi bisnis, banyak perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan gitu ya, termasuk perangkat printer, kemudian aplikasi untuk pencetakan. Nah, itu harus membeli lisensinya ke Adobe ya. Nah, jadi itu membuat biaya cetak, kemudian biaya penggunaan aplikasi jadi bertambah gitu ya. Karena ini lisensinya si PostScript ini dipegang oleh Adobe System. Nah, maka di tahun tadi ya 90-an Apple gitu itu mengembangkan ya TrueType. Ya. Jadi ini sebenarnya ini juga bahas pemrograman juga, cuma dikembangkan oleh Apple. Ya. Nah, jadi kemudian ini banyak dipakai di operating system termasuk Windows ya, operating system juga macOS dari Apple. Oke, berikutnya adalah OpenType. Andava, coba Andava. Oke, mana Andava?
Bisa mic-nya? Iya Pak, iya Pak, maaf. Ya, OpenType adalah font yang digunakan oleh Microsoft untuk penggunaannya. terus? Yang dapat dipergunakan secara bebas, Ya, secara open ini source. Ya. ya ini yang mengembangkan adalah kolaborasi Microsoft dan Adobe. Jadi ada 3 perusahaan besar yang terkait dengan format font ini ya. Pertama diawali dengan Adobe PostScript. Ini lisensinya dipegang oleh Adobe. Kemudian TrueType. Nah, ini kolaborasi sebenarnya antara Apple dan Microsoft. Kemudian OpenType. Nah, ini antara Microsoft dan Adobe ya. Nah, tapi yang jelas ini format font, jadi bahasa pemrograman font yang akhirnya OpenType ini menghentikan gitu ya perang font waktu itu antara PostScript, TrueType gitu ya, sehingga font ini tidak dipegang ya, lisensinya ini publik, jadi OpenType itu bisa digunakan tanpa membayar royalti. Nah, jadi karena sudah memiliki kemampuan yang lebih baik dari format font yang sebelumnya, dan kemudian OpenType ini dibuat open, namanya juga open ya, jadi artinya ininya tidak perlu berbayar gitu ya untuk penggunaannya. Nah, maka ini menjadi standar terakhir ya, yang menyebabkan font wars itu antara Adobe, kemudian Microsoft dan Apple itu berhenti ya. Nah, jadi sekali lagi 3 format font ini yang bisa kita gunakan ya pada saat kita mendesain font ya. Nah, nanti untuk project Anda menggunakan format satu aja yang TrueType saja ya. Jadi pilihan pada saat mengenerate fontnya nanti settingnya ke TrueType font. Jadi ekstensinya adalah TTF ya, TrueType font. Oke ya, itu mengenai istilah terkait dengan format font. Oke, berikutnya kita lihat ada istilah American Standard Code for Information Interchange, atau kita singkat ini ya, ASCII. Ini istilah yang lebih populer digunakan. Nah, kira-kira ASCII ini sekelompok dengan mana? Kira-kira dengan mana? Ya, ups. Yang tahu? Nah, ASCII ini merupakan teknik pengkodean ya. Jadi ini encoding. Encoding untuk teks ya, teks encoding. Jadi bagaimana mengubah teks menjadi kode ya. Kodenya apa? Kode biner ya. Jadi dari teks menjadi binary code ya, kode biner. Nah, ini yang dimaksud dengan encoding di sini ya. Karena komputer itu kan hanya memahami kode biner ya. Dia tidak memahami kode selain itu. Sehingga pada saat di entry ke dalam komputer ini harus diubah dulu atau dikonversi kodenya. Nah, jadi untuk teks nanti salah satu yang awal sekali adalah namanya ASCII. Ya. Nah, coba dijelaskan lebih detail
oleh Asrul. ASCII adalah singkatan dari American Standard Code for Information Interchange atau kode standar Amerika untuk pertukaran informasi. Adalah standar pengkodean karakter untuk alat komunikasi. Kode ASCII mewakili teks dalam komputer, peralatan telekomunikasi, dan perangkat lainnya. Kebanyakan skema pengkodean karakter modern didasarkan pada ASCII. Meskipun mereka mendukung banyak karakter tambahan, Internet Assigned Number Authority atau IANA lebih memilih nama US ASCII untuk pengkodean karakter ini. Ya, oke. Jadi ringkasnya ini kan mengkodekan karakter tadi ya. Jadi karakter itu macam-macam jenisnya. Jadi kalau kita lihat di keyboard ya, US keyboard, karena keyboard juga macam-macam ya standarnya. Ada yang berbahasa Latin gitu ya, ada yang berbahasa Arab gitu, berbahasa macam-macam. Nah, untuk keyboard yang Latin, yang saya rasa Anda semua pakai sama ya, itu karakternya kan bisa kita urai. Ada yang bentuknya huruf ya, huruf, kemudian ada angka, kemudian ada tanda baca gitu, simbol-simbol khusus, juga ada namanya karakter kontrol ya. Jadi ini yang kita lihat di keyboard ya. Nah, jadi saat diketik ya, kita ketikkan tombol-tombol yang di keyboard itu oleh encoding ASCII itu akan diubah ya. Jadi setiap huruf punya kodenya yang unik ya, masing-masing punya kode yang unik. Nah, jadi ASCII itu tadi yang belum disebut secara spesifik adalah dia menggunakan 7 bit. Nah, jadi semua huruf, semua angka, tanda baca itu diwakili oleh kode biner 7 bit. Nah, kita menggunakan tabel ya untuk mengetahuinya. Jadi sudah ditetapkan oleh standarisasinya. Setiap huruf itu punya, setiap karakter itu punya kode biner yang masing-masing berbeda ya. Nah, jadi harus diingat kalau ASCII itu menggunakan 7 bit. Ya. Ini istilah teknisnya ya, jangan lupa saat Anda menjelaskan itu yang paling penting sekali itu ya. Jadi dalam pengkodean itu pertanyaannya adalah berapa panjang bit. Nah, ASCII menggunakan 7 bit ya. 7 bit encoding. Jadi kalau diuraikan nanti mulai dari kalau dalam heksadesimal ya, itu mulai dari 00 heksadesimal sampai dengan F. Nah, 7 itu 0111 ya. 0111, kemudian di belakangnya 1111. Jadi satu semua ya. Nah, jadi yang paling kecilnya 0 semua, yaitu 00 heksadesimal, kemudian yang paling besarnya 1 semua. Nah, karena 7, maka bit yang paling besar ya, namanya most significant bit, itu 0. Jadi 0111, 1111 ya. Maka range-nya dari 00 heksadesimal sampai 7F. Nah, ini mewakili berapa karakter? Berapa banyak karakter yang bisa diwakili oleh kode ASCII? Kalau dia hanya 7 bit. Berarti ada apa? Ya, 128-nya. Jadi ada 2 pangkat 7 ya. Atau 128 karakter gitu ya. Nah, jadi yang huruf, angka, dan seterusnya itu hanya
bisa 128 kalau pakai ASCII ya, nggak bisa lebih besar ya. Nah ini yang penting ya, jadi Anda tahu. Kemudian Anda juga harus bisa membaca dari tabel ASCII ya. Atau tadi disebutnya US ASCII, United States ASCII, karena nanti ada ASCII itu bagian dari pengkodean yang lain ya. Jadi ASCII menjadi dasar dari encoding untuk teks. Oke ya, kemudian berikutnya kita lihat terkait dengan ASCII ada yang setara atau sekelompok dengan namanya Unicode ya. Sebenarnya ada yang kedua yang namanya extended ya. Nah, apa bedanya atau apa Unicode dulu ya? Kalau Unicode apa? Coba Az-Zahra. Itu standar teknisnya Pak buat teks sama simbol. Bedanya apa dengan sama-sama mewakili teks gitu kan? Semuanya biner untuk mewakili teks, mewakili karakter, cuma yang membedakan apa? Dari jumlah bitnya ya. Nah, jadi Unicode itu bisa mewakili jauh lebih banyak karakter. Kalau ASCII kan hanya 128. Sedangkan bahasa di dunia ini kan ada banyak ragamnya kan. Tidak hanya Latin. Ya. Jadi tidak muat semua gitu oleh ASCII. Ya, sehingga dikembangkan yang lebih universal gitu ya. Universal code gitu ya. Nah, Unicode macam-macam ya. Ininya, formatnya, ukuran bitnya. Jadi bisa sampai 32 bit. Ya. Jadi ada yang bisa 8 ya. Misalnya UTF-8, kemudian ada UTF-16, UTF-32. Nah, jadi 8 ke 16 saja itu berapa perbedaannya? Itu kan sangat banyak. Nah, jadi contoh ya, saya share di sini. Nih. Ini yang Latin itu ASCII ya, 00 sampai 7F tadi ya. Kemudian ada tambahan lagi, Latin 1 dari 80 sampai FF. Ya, kemudian macam-macam di sini ya. Jadi membuat lebih banyak karakter bisa terwakili ya, karena selain Latin kan ada macam-macam. Ada Yunani, kemudian ada Arab gitu ya, Korea, Rusia dan seterusnya. Jadi macam-macam bahasa di dunia bisa diwakili oleh Unicode. Makanya dia namanya universal ya. Jadi bisa semua bahasa di dunia ini ya bisa terwakili. Oke, kembali ke sini kita lanjutkan. Nah, berikutnya ada istilah ini. Case sensitive ya. Nah, kalau case sensitive ini ya temannya adalah ini ya, case insensitive kan. Nah, coba bedakan ya antara case sensitive dan case insensitive. Coba Desi. Iya Pak.
Bedanya kalau misalnya case insensitive, dia penulisan huruf besar sama huruf kecilnya dianggapnya sama. Tapi kalau yang sensitif, penulisan huruf besar sama huruf kecilnya ada yang berbeda gitu, Pak. Ya, dianggap beda ya. Iya. Jadi sensitif itu artinya diperlakukan gitu berbeda ya. Jadi kalau yang insensitif ya nggak, istilahnya don't care lah ya, huruf besar kecil nggak masalah gitu. Misalnya kalau Anda kirim teks gitu ya, misalnya lewat aplikasi WA atau yang lain, itu kan sama aja maknanya ya. Anda kasih huruf besar atau huruf kecil, nggak ada bedanya. Nah itu insensitif. Tetapi kalau Anda masukkan password, nah itu sensitif. Jadi huruf besar beda dengan huruf kecil. A besar dengan A kecil itu beda. Nah itu jelas bedanya ya. Nah cuman penggunaannya kadang kita kurang tahu juga di web ya, di alamat web atau URL. Ada yang tahu URL? URL itu alamat web ya, universal resource uniform resource locator ya, uniform resource locator. Nah ini sebenarnya alamat sebuah situs ya, alamat web lah gitu ya. Nah ada bagian yang case sensitif, ada bagian yang insensitif. Nah jadi kalau di domain, nama domain itu biasanya insensitif. Jadi misalnya http www.google.com gitu ya. Ini sampai .com itu biasanya insensitif. Jadi artinya mau ketik besar kecil atau besar kecil itu nggak masalah gitu ya. Tapi setelah itu kalau ada lebih panjang lagi ya. Nah, itu pada beberapa server itu menggunakan penamaan yang sensitif. Nah, jadi perhatikan di situ ya. Kalau Anda mengakses sebuah web, kalau bagian depannya saja sampai domain itu biasanya nggak masalah besar kecilnya. Tapi begitu ke bagian belakangnya sampai dengan .html misalnya, nah itu perhatikan sensitivitas hurufnya ya. Karena nama folder, nama drive itu pada server, terutama server itu kan menggunakan OS-nya biasanya Linux atau Unix. Nah itu menggunakan sensitive case ya. Jadi besar kecilnya berbeda. Ya. Nah ini yang sering mungkin tidak diketahui mengenai ini ya, penggunaan case sensitif dan insensitif pada URL atau alamat web ini ya, alamat web. Oke, berikutnya nih ada istilah lain. Ini karakter matrix ya. Nah, ini satu kelompok dengan apa? Nah, ini ya, poin. Kemudian ini excite ya. Nah, ini satu grup nih, bagian dari karakter matriksnya. Coba jelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan karakter matriks, Desi? Iya, Pak, saya lagi. Ya, udah tadi ya? Iya, Pak, sudah. Oh, sorry. Emil. Karakter matriks atau karakter kuantitatif seperti tinggi manusia, di mana ada penyebaran variabilitas yang terus-menerus. Karakter tersebut dikendalikan oleh sistem pewarisan poligenik. Wah, bahasanya tingkat tinggi. Bahasa teks yang mungkin bisa aja
tidak nyambung ya. Tapi intinya apa? Nah ini ya, kalau Anda lihat di dunia teks, dunia font ya. Jadi mungkin kalau istilah di dunia lain mungkin beda. Tapi metrik itu kan ukuran. Ya, karakter itu ukuran yang ada pada sebuah karakter. Ya, nah ini yang gambar yang bisa mewakili ya. Jadi ada banyak ukuran, ini ada banyak tuh. Ukuran itu dalam satuan tertentu ya. Oke, nah coba mengacu ke gambar sini ya. Berikutnya tadi ada istilah berikutnya, coba saya balik dulu ya. Nah, jadi sekali lagi ya, karakter metrik itu adalah ukuran-ukuran yang kita bisa ketahui dari sebuah karakter. Metrik adalah ukuran, kemudian karakter tadi ya. Karakter itu yang ini kan. Jadi bagian paling kecil dari sebuah teks ya. Nah, jadi ada ukuran-ukurannya. Nah, contoh yang paling dasar adalah namanya poin. Ya. Nah, coba poin itu ukurannya berapa kalau pada karakter teks? Fati. Poin ya. Mana Fati? Ya, Pak. Ada di slide ya. Jadi nggak harus lihat Google semua ya. Kadang Google mengarahkan nanti ke banyak tema ya. Jadi pengertian itu bisa macam-macam tergantung ininya, konteksnya kan ya. Nah, kalau dalam konteks karakter gitu atau teks itu pasti berbeda gitu ya dengan tema yang lain. Maka Anda harus, kalau searching itu istilahnya harus lebih fokus. Jadi jangan memberikan kata kunci yang terlalu umum karena nanti akan bisa macam-macam keluarnya. Ya. Jadi lebih fokus ke misalnya kalau poin itu point size gitu ya. Karena jadi ukuran untuk karakter gitu ya. Oke, kira-kira apa? Jadi kalau type size itu biasanya one point itu 0,0138 inci atau 1/72. Ya, oke. Jadi, nah misalnya gini ya, saya coba share. Nah, jadi saat Anda men-search, nanti lebih spesifik. Gitu. Misalnya point size. Ya. Nah, tipografi adalah ilmu tentang desain teks ya. Nah, jadi kelihatan ini definisinya. Poin adalah unit ukuran ya, atau unit atau satuan dari terkecil dari sebuah karakter ya. Nah, ini digunakan untuk mengukur ukuran font, kemudian leading dan seterusnya. Tadi 0,0138 inch ya, atau 1/72 inch. Ini dalam US unit. Ya, atau kalau dalam metrik sistem internasional ini 0,18 atau antara 0,18 sampai 0,4 milimeter. Nah, maka kita mengukurnya dari sini ya. Ini dari satu baseline ke baseline yang lain. Baseline itu tempat berdirinya karakter dalam sebuah baris. Nah, jadi kita lihat antar baseline gitu ya. Nah, itu adalah point size. Jadi Anda sering menggunakan istilah PT ini, PT artinya poinnya. 120 poin, 96 dan seterusnya. Nah, ini artinya jarak antar baseline. Oke. Kemudian metrik yang lain di sini adalah yang terakhir. Ini X height. Nah, apa itu X height? Idelia.
Mana video? Ya, Pak. Ya. Jadi X height itu adalah jarak antara baseline dan midline. Jarak antara baseline dan Midline, Pak. tinggi huruf kecil ya. Nih saya share lagi. Nah ini metrik atau anatomi dari sebuah typeface. Nah X height itu jarak ini nih, baseline ke tingginya huruf kecil ya, ke lower case. Ini N, A gitu ya, O, M, Y. Ini kan ini X height-nya. Oke. Nah itu yang harus Anda ketahui ya. Jadi kalau didefinisikan ya bisa disebut aja dari situ. X height adalah jarak antara baseline dan bagian puncak dari huruf kecil gitu ya. Oke, ya. Berikutnya, nah kita lihat ada istilah ini, condense, kemudian segrup ini dengan expanded ya, ini bisa nih. Kemudian juga dengan tracking ya. Ya, oke, kita lihat ini pertama condense. Apa yang dimaksud dengan condense di sini kira-kira ya? Coba Ilham. Iya, Pak. Mana? Udah ketemu? Sebentar, Pak. Ya. Bedanya aja ya, condensed dan expanded gitu ya, langsung aja. Nah ini condensed dan expanded itu bedanya apa gitu, biar kelihatan langsung ya. Nggak usah definisinya, tapi Anda bisa jelaskan perbedaannya. Oke, saya share di sini ya, coba dijelaskan aja. Nah ini ada condensed text yang atas, kemudian ada expanded. Nah kira-kira kalau gambar seperti ini gimana penjelasannya? Coba Ilham, mana Ilham? Iya, Pak. Anda menganalisis ini ya dari dua gambar dengan Kalau condense itu yang hurufnya yang berbaur, Pak. Yang menyatu. Menyatu itu gimana konsepnya? Yang dalam satu makna mungkin, Pak, kalau saya lihat dari yang gambar di situ, Pak. Nih, lihat condense itu dia membuat lebih rapat, spasi antar karakternya lebih kecil.
ya. Oh, dia berarti spasi antar ini ya, Pak? Antar Iya, huruf ya, Pak? antar karakternya. Ini makin kecil kan? Sedangkan yang expanded ini diperlebar sehingga total nih ya, total panjangnya yang kondens akan lebih pendek ya dibanding yang expanded. Karena apa? Karena spasi antar karakternya dirapatkan. Kalau yang bawah kan dibesarkan ya. Nah, jadi teknik ini bisa digunakan ya untuk menghemat ruang. Misalnya gini ya, Anda membuat sebuah slide gitu. Nah, slide-nya Anda menggunakan huruf yang besar. Tetapi kalau dibuat dalam satu baris, itu nggak muat. Karena besar kan. Nah, Anda bisa muatkan dengan cara mengkondensnya. Jadi spasinya diperkecil sehingga dia merapat kan. Nah, gitu cara mengatur panjang ini ya, panjang total teks ini dalam satu baris. Ya. Nah, konsepnya itu tadi ya. Jadi yang kondens itu memperkecil spasi antar karakter. Kemudian kalau yang expanded memperbesarnya. Oke, ya. Nah, kemudian tracking. Nah, apa itu tracking? Ini sangat terkait ya. Coba Indah. Kalau tracking apa? Kalau di slide ada, kalau Anda mau cari di Google, perhatikan harus lebih spesifik ya. Tracking itu spasi huruf, Pak, yang buat ngelonggarin atau ngerapatin huruf di teksnya itu. Ya, kaitannya dengan tadi condense dan expanded. Kaitannya nggak? Jelas nggak ada kaitannya? Jelas nggak kaitannya antara expanded dan condense dengan tracking? Iya, Pak, ada kaitannya. Iya. Sama-sama untuk mengatur spasi. Iya, spasi antar karakter dalam sebuah baris ya. Nah, jadi sama ya, tracking itu nama lainnya sebenarnya lebih spasi ya, karakter spacing gitu ya. Jadi kalau saya tulis tracking is tracking kayak kurir itu ya, kurir pengantar barang. Kalau tracking itu artinya melacak ya keberadaan barang kita. Jadi tracking itu adalah karakter spacing, spasi antar karakter ya. Jadi kita bisa atur lebih condense atau lebih expand. Oke. Nah, ini tracking ya. Oke, itu kemudian berikutnya nah ini ada font. Kira-kira font dengan istilah apa yang satu grup? Tentu saja dengan typeface ya. Nah, ini pasangannya nih. Atau bagian dari. Oke, coba jelaskan ya. Font dulu apa? Kalau enggak langsung dijelaskan perbedaan font dengan typeface sama jilaan. Mana jilaan? Hadir, Pak. Ya. Bentar, Pak, bentar.
Font adalah jenis huruf atau kumpulan huruf, angka, tanda baca, dan simbol, Pak. Apa itu? Font. Apa sekali lagi? Jenis huruf atau kumpulan huruf, angka, tanda baca, dan simbol, Pak. Iya, itu bedanya apa dengan typeface? Oke, saya bantu ya. Ini ada ininya, image-nya. Nah, coba Anda analisis ya. Kemudian Anda simpulkan ya perbedaan typeface dan font. Nih, kalau contohnya kalau kita menyebut font itu gini. Times New Roman regular 12 poin. Times New Roman regular 14 poin gitu ya. Nah, kita menyebut font. Tapi kalau typeface kita menyebutnya Arial. Times New Roman. Ya, nah jadi pengertiannya di atas ini. Ya, coba apa artinya? Yang ini nih. Terjemahkan. Typeface adalah Jilan, coba jelas ini. Terjemahkan aja nih. Typeface ini yang ini nih. A set of fonts in the same font family. Artinya? Bentar, Pak. Set itu himpunan ya. Ayo. Satu set font dalam keluarga font yang sama, Pak. Set itu himpunan. Jadi himpunan font dalam keluarga font yang sama. Artinya typeface itu lebih ke keluarga besar ya. Keluarga besar dari himpunan karakter. Kalau font bagian dari typeface yang memiliki ukuran, kemudian weight dan style yang sama ya, yang tertentu maksud saya. Contoh tadi bedanya gini ya, ini Times New Roman adalah sebuah typeface. Tetapi kalau Times New Roman regular 12 poin ini adalah sebuah font. Jadi lebih spesifik Times New Romannya yang regular ya, yang stylenya regular atau weightnya regular, kemudian ukurannya adalah 12 poin. Jadi ini spesifik. Tapi kalau typeface hanya keluarga besarnya namanya Times New Roman gitu. Jadi font adalah bagian dari typeface. Jadi keliru Anda menyebut fontnya apa? Fontnya Times New Roman. Itu nggak lengkap ya statementnya. Harusnya fontnya adalah Times New Roman regular misalnya 12 poin atau Times New Roman bold 12 poin gitu dan seterusnya. Nah, ini tolong diperhatikan perbedaan pengertian ini ya. Oke, berikutnya. Nah, ini ada istilah lain, ini icon. Icon di sini ada nggak yang satu kelompok? Ada ya? Coba jelaskan mengenai icon. Mirna. Icon itu tanda yang mirip dengan objek yang diwakilkan, Pak. Tanda Yang mirip. Icon itu mewakili sebuah apa sih? Icon itu sebenarnya gambar ya.
gambar atau simbol yang mewakili sebuah teks ya, atau sebuah fungsi atau sebuah proses. Jadi kalau Anda buka aplikasi itu biasanya kan grafis ya, graphical user interface, GUI gitu kan. Nah, aplikasi itu memiliki banyak icon, jadi simbol-simbol yang kalau Anda klik gitu kan, Anda touch gitu, nanti akan melakukan sesuatu kan. Sesuatu apa? Suatu proses, suatu fungsi, suatu tugas. Nah, jadi icon adalah gambar yang mewakili sebuah teks, operasional, atau sebuah proses. Oke. Ya, itu secara ringkas ya. Jadi contoh di sini ya, coba lihat di halaman ini ada banyak icon nih. Nih saya tunjukkan ya. Nih ada icon apa nih? Ini kebetulan di sini nggak bisa. Ini ada seperti ini nih. Ini kan ada namanya ya, marker, highlighter, brush, pen. Ini kan icon. Jadi gambar yang mewakili sebuah fungsi. Jadi ini misalnya fungsi pen, ini fungsi marker, ini fungsi highlighter dan seterusnya. Kemudian ini gambar apa? Ini gambar sebuah eraser ya, atau penghapus. Ini gambar icon ya. Ini ada panah gitu kan, ini selection tool. Ini ada gambar image, gambar apa gitu ya. Nah, jadi ini icon-icon yang dipakai untuk mewakili sebuah fungsi ya, sebuah proses gitu ya. Oke. Nah, rata-rata sebuah aplikasi itu biasanya banyak menggunakan icon. Oke, berikutnya kita lihat ada istilah ini, intercap. Nah, intercap itu apa sih? Coba Rizky. Iya, Pak. Intercap itu penulisan kalimat tanpa tanda spasi, namun dengan menggunakan kapital pada setiap kata pembentuknya. Kalimat saja atau bisa yang lain? Gabungan kata. Gabungan beberapa kata, Pak. Ya, jadi nggak selalu kalimat ya. Kalimat itu biasanya ada struktur subjek predikatnya. Tapi kalau frasa misalnya enggak ya, hanya menggabungkan dua kata. Gitu. Jadi intinya kalau Anda kombinasikan dua kata tanpa spasi ya, kemudian dibuat awal kata kedua dan seterusnya huruf besar, nah itu kita menyebutnya intercap. Di sini ada nggak istilah yang menggunakan intercap di Kitem ini? Coba cari Rizky. Ada, Pak. Mana? Open type, true type. Terus? Ada lagi? Betul ya, ini kan intercap. Anda menggabungkan dua, true dan type. Nah, yang T type-nya di huruf besar. Nah, ini intercap nih. Kemudian open type juga ya. Satu lagi PostScript. Jadi dalam dunia font biasa ya digunakan intercap. Kalau Anda membuat sebuah identitas gitu ya. Misalnya untuk nama apa gitu ya, nama produk gitu, nama kanal misalnya kanal apa kayak gitu ya, atau nama profile, itu Anda bisa menggunakan intercap seperti ini ya. PostScript, open type, true type, ini semua contoh-contoh intercapping ya. Jadi membuat awal dari gitu ya, awal dari kata kedua dan seterusnya ya. Kalau Anda gabungkan 3 kata atau lebih, maka setiap awal kata kedua dan berikutnya
gunakan huruf besar. Oke, kemudian berikutnya ada istilah kerning. Nabila, coba apa itu kerning? Kerning itu proses penyesuaian spasi secara manual, Pak. Biasanya digunakan untuk menyesuaikan logo, headline, typography composition. Ya, itu penyesuaian ya, adjustment. Jadi dengan kerning kita bisa menggeser ya karakter supaya spasinya lebih rapat ya. Tapi ini hanya pada beberapa pasangan karakter ya, nggak semua pasangan karakter bisa di kerning. Jadi ini untuk mendapatkan secara visual lebih proporsional atau visually pleasing result ya seperti ini ya. Kerning is the process of adjusting the spacing between characters in a proportional font, usually to achieve a visually pleasing result. Nah, jadi ini dilakukan pada pasangan karakter-karakter tertentu yang bisa digeser. Misalnya A dan V ya. A dan V ini terlihat terlalu besar spasinya karena komposisi A dan V di ujung-ujungnya ini sejajar ya. Nah, jadi kita bisa kerning agar masuk ke dalam CV-nya kiri ya, supaya spasinya tidak terlalu lebar ya. Walaupun ini standar gitu ya, maksudnya A dan V itu kalau diketik itu akan biasa sebegitu ya. Tapi kita bisa kerning. Contoh ya, mungkin saya peragakan di sini. Saya buat huruf A dan V yang besar ya. A, kemudian it, nah ini yang V ya. Sebentar. Seru. Nah, ini saya perbesar ya. Nah, ini saya normalnya begini ya. Nah, A, V. Ini ada spasi. Jadi kalau kita garis di sini ya. Nah, ini spasinya normal sebenarnya. Misalnya A itu kan ujungnya di sini, V itu ujungnya di sini. Sebenarnya normal-normal aja. Cuman karena bentuknya yang agak sejajar di bagian tepinya, jadi ini terlihat kok terlalu besar ya gitu. Nah, jadi kita bisa kerning, V-nya dimasukin ke dalam ya. Nah, jadi gini. Lagi nih ya, biar nggak terlalu besar. Nah, gitu. Nah, ini terlihat dia lebih masuk ke dalam. Sebenarnya ini melanggar ini, spasinya dia sedikit dempet. Karena di sini bukan nempel sebenarnya. Oke. Tapi untuk menampilkannya lebih proporsional gitu ya, dengan komposisi yang lebih enak lah dilihat gitu ya, spasinya kita bisa lakukan penggeseran. Ya. Nah, itu yang namanya proses kerning. Nah, nggak semua pasangan karakter bisa ya. Karena misalnya A dan A kan nggak bisa. Misalnya Anda pasangkan A dan B gitu ya. Misalnya kita bandingkan ya. Ini, ups. Yang ini gitu. Tapi bukan dengan B gitu. Misalnya dengan susah saya masukin ini ke potong sini. Nah, ini dengan huruf misalnya B gitu kan. Nah, ini kan nggak bisa mentok nanti kalau di kerning. Kan normalnya segini ya. Ini spasinya nih normal. Nih, kalau dilihat kan ini spasi nih. Ujung ini dengan ujung ini. Nah, kalau saya kerning kan jadi
terlalu mepet. Ya, jadi nggak semua gitu, nggak semua pasangan karakter ya. Oke ya, saya lanjutkan. Nah, berikutnya ada istilah lain adalah ini leading ya. Bacanya leading bukan leading karena ini istilah yang spesifik ya kalau di font atau di karakter. Kira-kira apa yang dimaksud dengan leading? Nanda. Iya Pak, leading adalah jarak spasi vertikal di antara kalimat pada teks. Tujuannya adalah membuat teks senyaman mungkin untuk dibaca. Jarak apa? Antar? Jarak spasi vertikal di antara kalimat pada teks. Nah, Pak, vertikal ya. Kalau tadi tracking adalah karakter spacing dalam satu baris ya. Nah, kalau leading adalah jarak antar baris ya. Nah, jadi bedanya ya. Ini line spacing, jadi jarak antar spasi ya. Makanya vertikal tadi. Contoh ini ya, ini baris tracking dengan baris leading. Nah, ini kan spasinya bisa diatur ya. Nah, kita mengatur leadingnya ini ya. Kita bisa buat lebih jauh. Misalnya ini 1 spasinya, ini 1,5, ini 2 gitu kan. Nah, itu adalah pengaturan spasi antar baris. Dalam penulisan dokumen, biasanya ada ketentuan. Misalnya, Anda tulis fontnya pakai Times New Roman regular 12 poin. Kemudian spasinya 1,5, gitu kan? Nah, 1,5 itu adalah leadingnya, jadi line spacingnya. Oke, ya. Berikutnya, ini ada lowercase, ada lagi, berarti ada pasangannya yaitu uppercase. Nah, coba jelaskan dan atau bedakan saja apa sih perbedaan antara lower dan uppercase. Novi. Iya Pak. Lowercase itu huruf kecil, kalau uppercase itu huruf yang besar Pak. Oke. Itu semua ya. Jadi huruf kecil ya kalau A ya tahu lah ya, Anda huruf atau small letter gitu ya. Kalau ini huruf kecil itu small letter, kalau ininya big letter gitu ya. Nah, cuman historisnya kenapa sih namanya lower gitu? Namanya upper. Secara historis kenapa? Pernah saya ceritakan. Jadi ini ya, mungkin saya berikan fotonya. Nah, dulu tempat ini karakter-karakter yang dibuat ya, dulu mungkin pakai kayu gitu ya. Huruf A, huruf kecil, huruf besar gitu. Nah, ini ditempatkan di wadah yang berbeda gitu untuk memudahkan nanti menyusun, mengambil huruf A, huruf besarnya di mana, huruf B di mana gitu ya. Kemudian nah ini disusunlah seperti ini gitu. Jadi bagian huruf besar dari A besar sampai Z besar ditaruh di bagian atas. Kemudian yang huruf kecilnya dari A sampai Z ditaruh di bagian bawah. Nah, jadi sebenarnya case itu wadahnya ya. Nah, maka istilah ini kemudian dipakai sampai sekarang. Jadi uppercase adalah huruf-huruf besar ya.
kemudian lowercase huruf kecil. Ya, ini secara historis gitu ya, untuk memudahkan saja pengambilan karakter ya dalam wadahnya. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan ada istilah outline font. Coba ya dijelaskan oleh Nurul. Ya, istilah berikutnya nih, outline font. Apa yang dimaksud dengan outline font? Nih, kalau Anda lihat di Google Image ya. Nah, ini outline font. Ya, font itu dibuat gitu ya, digambarkan cukup dengan outline-nya. Jadi nggak perlu diwarnai. Jadi nanti di font-font juga gitu ya. Anda menggambarkan huruf besar, kecil, angka dan seterusnya, simbol-simbol. Ya cukup digambarkan outline-nya gitu. Jadi misalnya A besar, maka Anda harus buat tepiannya ya, atau frame. Ya, frame-nya gitu. Jadi nggak perlu diwarnai. Ya, secara otomatis nanti akan dibuat hitam ya. Kalau ada atribut warna nanti jadi warna gitu. Tapi yang dasar penggambaran font itu cukup dengan outline-nya ya. Nah, jadi itu ya, pengertian outline di situ artinya identik dengan frame ya, frame atau tepi ya, tepiannya gitu ya, tepian gitu ya, atau edge-nya ya. Jadi font itu cukup digambarkan ininya aja, tidak perlu diisi ya semuanya. Nah, maka tepian itulah nanti digambar ya dengan tools ya, termasuk Fontvouch ya. Nanti ada teknik menjiplak ya. Jadi Anda menggambar font itu, salah satu solusinya Anda gambar dulu saya dengan tangan, kemudian difoto ya. Kemudian file gambarnya di save. Nah, nanti file gambar import ke Fontvouch. Nah, kemudian ada gambar tepiannya, outline-nya. Jadi pada saat menggambar tidak meraba-raba ya ini kemana gitu ya. Tapi Anda sudah punya jiplakan. Sehingga lebih terarah ya. Nah, yang digambar adalah outline-nya. Makanya namanya outline font. Semua format font yang tadi ya, PostScript, TrueType dan OpenType itu menggambarkannya cukup outline-nya saja. Oke, berikutnya ada istilah rasterizing. Apa itu rasterizing? Rasterizing. Coba dijelaskan Raffi. Oh ya, Pak. Rasterasi adalah representasi matematis ke simbol yang dapat dikenali, ditampilkan di layar atau dalam hasil cetak. Proses apa? Sekali lagi. Proses rasterisasi, mengkomputerisasi sebuah letter, Pak. Ya, rasterisasi itu proses mengkonversi ya. Mengkonversikan format vektor
vektor menjadi format bitmap. Raster itu nama lain dari bitmap. Coba saya berikan gambaran konsepnya ya. Nah, jadi ada dua bagian, ada dua jenis ya. Gambar itu bisa bitmap atau bisa vektor. Nah, kalau bitmap itu berbasis pixel, kalau vektor berbasis persamaan atau rumus-rumus matematika ya, atau program ya, coding, baris-baris statement. Nah, jadi font itu biasanya menggunakan vektor. Tetapi saat ditampilkan di display, perangkat display seperti monitor, layar gadget, kemudian mungkin di layar TV ya. Nah, layar-layar itu menggunakan bitmap ya, menggunakan pixel. Sehingga font itu harus dikonversikan dulu ke format bitmap. Nah, prosesnya namanya adalah rasterizing. Jadi proses konversi dari format font yang vektor awalnya menjadi format yang bitmap ya, supaya bisa tampil di perangkat display. Oke ya, nah itu sebenarnya ada kaitan dengan yang tadi ini, ada yang kurang saya jelaskan di sini ya. Jadi sebentar saya tulis dulu. Rasterizing adalah proses konversi vektor ya, vektor menjadi bitmap ya. Rasterizing. Jadi raster sendiri istilah lain untuk bitmap ya. Oke, nah ini terkait dengan istilah ini yang satu saya belum sebutkan adalah dengan pixel ya. Tadi kelewat ini ya, saya lupa nih pixelnya kok kelewat. Nah, jadi raster itu konversi dari vektor ke bitmap. Nah, bitmap itu berbasiskan pixel ya. Nah, coba sekarang dijelaskan dulu apa sih yang dimaksud dengan pixel. Sari. Pixel merupakan sebuah titik terkecil dalam sebuah gambar grafis yang dihitung secara inci. Ya, pixel itu apa sih kepanjangannya? Itu akronim ya sebenarnya pixel itu. Kepanjangannya apa? Picture element. Dan ini dari picture itu gambar, element itu unsur ya, unsur terkecil. Jadi pixel adalah unsur terkecil dari semua gambar, termasuk karakter. Font itu kan sebenarnya gambar. Nah, jadi elemen terkecil dari gambar adalah pixel. Jadi kalau di display itu ada titik-titik cahaya ya, yang bentuknya bisa bulat, bisa juga lonjong. Itu yang mewakili satu titik ya, di layar. Nah, jadi pixel itu membentuk gambar bitmap gitu ya. Tadi kan saya sampaikan rasterizing itu konversi supaya font itu bisa tampil di layar ya, di display. Nah, sedangkan display menggunakan bitmap berbasis pixel sehingga ada program khusus gitu ya. Nah, jadi rasterizing dilakukan oleh sebuah program. Programnya bisa ditemukan biasanya di aplikasi-aplikasi itu sudah termasuk ya, ada bagian yang merasternya. Okay. Nah, jadi pixel ke titik cahaya kalau saya share di sini ya. Nah, Anda lihat di sini, ini layar monitor nih. Kalau di zoom ya atau dilihat pakai osiloskop gitu, nah kelihatan satu titik ya. Satu titiknya kalau pada monitor yang berwarna itu terdiri dari 3 subpixel, yaitu red, green, dan blue ya. Nanti kombinasi red, green, blue membentuk satu titik
cahaya yang berwarna. Nah, jadi pixel bisa, ini seperti lonjong ya bentuknya, tapi ada juga yang bentuknya bulat atau kotak. Nah, ini contoh ya, atau bukan ini mungkin hanya ilustrasi ya. Ada yang bentuknya kotak. Nah, seperti icon ya, kalau Anda zoom in, nah ini bentuknya kotak, sehingga kalau diperbesar nanti akan kelihatan gerigi ya. Nah, ini membuat gambarnya tidak halus lagi. Nah, kalau pada vektor tidak muncul efek pecah ini ya. Jadi vektor akan mempertahankan kehalusan tepian gambar. Nah, jadi pixel sebagai elemen atau unsur dasar atau atomnya dari sebuah gambar itu membentuk bitmap. Nah, sehingga ada rasterizing dulu untuk bisa menampilkan font yang dibuat secara vektor menjadi yang kita lihat di layar ya. Oke ya, itu kaitannya. Kemudian berikutnya kita lihat lagi. Nah, ini ada sans serif, kemudian ada serif. Nah, ini sudah sering saya bahas nih. Tolong dijelaskan ya, istilah ini apa dan perbedaannya oleh Wangsa. Ya, Pak. Sans serif adalah jenis huruf yang tidak memiliki garis-garis kecil dan bersifat solid. Jenis huruf ini lebih tegas, bersifat fungsional, dan lebih modern. Kalau serif, huruf memiliki garis-garis kecil yang berdiri horizontal pada badan huruf. Gitu, Pak. Ya, oke. Nah, jadi tadi saya sering mendengar mendefinisikan Anda menyebutnya ini ya, huruf ya. Nah, tolong diperhatikan bahwa huruf itu lebih terbatas, padahal dalam teks itu tidak hanya huruf ya. Jadi ada angka, ada simbol. Jadi jangan menyebut huruf, tapi Anda menyebutnya karakter. Ya, jadi karakter itu bisa tadi meliputi huruf, angka, simbol, dan lain sebagainya ya. Nah, jadi kalau kita bandingkan, serif itu menggunakan dekorasi kecil ya di ujung-ujung karakternya. Ya, sedangkan sans serif, sans itu dari bahasa Prancis ya, artinya tanpa. Jadi kalau gitu yang sans serif tanpa ada dekorasi. Contoh yang jelas di sini ya, ada F yang sans serif. Ini terlihat ya biasa-biasa gitu ya, nggak ada dekorasinya. Tapi yang F yang serif itu ada di ujungnya ada sedikit dekorasi. Jelas ya. Nah, jadi kalau di definisikan, sorry ini bukan serif. Nah, serif itu adalah jenis karakter yang memiliki dekorasi kecil di ujung-ujungnya, sedangkan sans serif jenis karakter yang tidak memiliki dekorasi kecil di ujung-ujungnya ya. Nah, jadi ini serifnya. Ini jenis yang sans, yang sebelah kanannya, jadi tidak ada dekorasi. Oke. Nah, ini tolong diperhatikan ya, cara mendefinisikan jangan sampai tidak akurat. Oke, berikutnya ada istilah style. Nah, style ini sebenarnya tadi kita sudah singgung di font ya. Nah, font tadi kan typeface yang bagian dari sebuah keluarga typeface yang hanya memiliki satu size dan satu style. Nah, style sendiri apa maksudnya di sini ya? Coba dijelaskan, balik lagi ke Aditya. Ada size, ada style. Nah, kalau size kan jelas ukurannya ya.
dalam point. Nah, kalau style maksudnya apa di sini? Ya. Font style. Font style adalah metode yang digunakan dalam CSS yang memungkinkan untuk memperindah atau mengubah huruf sesuai keinginan. Font style biasanya berguna untuk mewarnai huruf, mengubah tipe huruf, membuat tebal tipisnya huruf, mengubah ukuran huruf, serta memiringkan dan membuat variasi dalam suatu huruf. Ya, oke ya. Kalau Anda buka aplikasi Word gitu, nah saat Anda masuk ke pengaturan font, nah di situ ada typeface-nya, ini font itu maksud typeface, kemudian ada style-nya ya. Nah, style itu biasanya pilihannya ada yang regular, bold, oblique, atau mungkin ada italic gitu ya, tergantung dari aplikasinya. Kemudian size, nah kalau size jelas dalam point. Nah, jadi style itu sebenarnya tadi ya variasi. Kata kuncinya adalah variasi dari sebuah font. Jadi variasi ada yang regular, yang biasa, ya normal. Kemudian ada bold yang lebih tebal hurufnya. Garisnya, outline-nya lebih tebal. Kemudian oblique, orientasinya dia lebih miring gitu. Miring ke kanan biasa. Kemudian ada kombinasi tebal dan miring. Jadi style itu sebenarnya variasi dari bobotnya, kemudian juga orientasi. Bobot itu artinya ada yang regular, ada yang bold. Orientasi itu kemiringannya. Ya. Oke ya, nah jadi itu ya kombinasi antara typeface, kemudian style dan size. Itulah yang kita sebut sebagai font. Tadi kan font adalah bagian dari sebuah typeface dengan size dan style tertentu. Oke, kemudian ada istilah lagi adalah tag. Nah, ini tag. Tapi lebih spesifik ya, tagnya untuk dunia font gitu ya, atau dunia teks. Coba Ahmad Rifai. Ya, Pak. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen. Tag ini digunakan untuk mengatur besarnya huruf, warna, dan ukuran dalam sebuah karakter, Pak. Ya, oke. Tag itu terkait dengan HTML. HTML itu bahasa pemrograman web. Nah, jadi konteksnya adalah di HTML di sini ya. Karena teks yang tampil di sebuah halaman itu bisa diubah ya, atributnya, propertiesnya dengan menggunakan tag. Contoh di sini ada sebuah teks ya, petani kode. Nah, ini bisa diubah ukurannya dengan menggunakan tag H. Ya, H itu heading ya. H1 berarti ukuran yang H1 ya. Jadi dia ketinggiannya suatu nilai gitu ya. Nah, jadi tagnya ada dua bagian, tag pembuka dan tag penutup. Nah, jadi tag itu sebenarnya sebuah penanda ya, adanya pengubahan teks ya. Bisa diubah ukurannya, bisa diubah alignment-nya. P itu paragraf ya. Tag P dan slash P itu adalah mengatur paragrafnya. Ya. Nah, jadi sekali lagi tag itu sebuah kode atau tanda yang bisa mengubah tampilan dari sebuah teks. Oke ya, terus sudah ya, sudah semua ya, sudah kita bahas. Oke, ada yang mau ditanyakan mungkin?
Ada yang belum jelas atau ada istilah lain yang ingin Anda ketahui? Nah, jadi sekali lagi pada saat Anda menjelaskan sebuah istilah, Anda kalau mencari gitu ya lewat googling, maka Anda harus spesifik ya. Istilah itu harus spesifik konteksnya. Jadi jangan mencari kata kunci yang terlalu umum. Contoh tadi ya, yang paling gampang misalnya tracking. Kalau Anda hanya mengetik tracking, maka yang keluar itu bisa terkait dengan berbagai konteks ya. Misalnya untuk pengiriman barang itu ada trackingnya. Tapi di sini Anda harus mengacu ke tracking apa gitu kan. Nah, jadi misalnya font tracking atau karakter tracking atau tipografi tracking. Tipografi ada ilmu tentang desain font atau desain teks. Nah, jadi itu ya, tolong diperhatikan. Walaupun kita bisa mendapatkan banyak informasi lewat Google ya, lewat web, tapi Anda harus pintar-pintar menggunakannya ya, supaya pencariannya jadi lebih tepat ya, lebih cepat, lebih tepat dan akurat gitu ya. Jadi tidak terlalu luas. Maka gunakan kontekstual keywordnya. Ya, itu saya rasa cukup mengenai reviewnya. Jadi tolong dibaca kembali, lebih lengkap ada di buku referensi ya. Jadi saya sudah share chapter-chapternya, sampai saat ini sudah 1 chapter ya. Nanti akan 2 chapter ya. Yang chapter satunya tentang multimedia, what is multimedia yang di sini ya. Kemudian yang kedua ini tentang teks. Jadi sebaiknya Anda banyak membaca di referensinya ya. Di situ lebih banyak lagi, saya nggak mungkin membahas semuanya. Makanya silakan Anda explore sendiri ya. Oke ya, itu tentang evaluasi ya, reviewnya ya, chapter 2. Oke, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan berikutnya tentang Fontforge ya, kita break dulu ya sebentar, mungkin 15 menit ya. Jadi nanti jam berapa ini? Jam 10 ya, jam 10 lah kita bulatkan. Kita join lagi. Sekarang kita istirahat sebentar.